Sore itu, langit di atas kota terlihat cerah, dengan sinar matahari yang hangat menyinari taman di belakang rumah Dewi. Dia duduk di bangku kayu yang terletak di bawah pohon besar, dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Suara burung berkicau dan angin sepal-sepal membuat suasana semakin damai. Namun, di dalam hati Dewi, ada perasaan yang bergejolak. Dia merenungkan perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupnya. Dewi adalah seorang wanita muda berusia 25 tahun, cerdas dan penuh semangat. Dia baru saja menyelesaikan studinya dan sedang mencari pekerjaan. Namun, perhatian utamanya saat ini adalah tentang kehadiran Pak Herman, calon ayah tirinya. Pak Herman adalah pria parubaya yang bijaksana, dengan wajah yang ramah dan senyuman yang menenangkan. Dia baru saja bertunangan dengan ibunya, dan meskipun Dewi berusaha untuk menerima perubahan ini, ada sesuatu yang membuatnya merasa canggung. Saat Dewi tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar langkah kaki mendekat. Dia menoleh dan melihat Pak Herman berjalan menuju ke arahnya. Pria itu mengenakan kemeja lengan pendek berwarna biru dan celana kaki, tampak santai namun tetap rapi. Senyumnya yang hangat membuat Dewi merasa sedikit lebih tenang. "Selamat sore, Dewi," sapa Pak Herman dengan suara lembut. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Dewi tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan keraguannya. "Sore, Pak Herman. Saya hanya merenungkan beberapa hal. Taman ini selalu membuat saya merasa tenang." Pak Herman duduk di sebelahnya, menjaga jarak yang sopan. "Saya setuju. Taman ini memiliki suasana yang indah. Kadang-kadang, kita perlu meluangkan waktu untuk merenung dan menikmati keindahan di sekitar kita." Percakapan mereka dimulai dengan topik ringan, membahas cuaca dan keindahan taman. Namun, seiring waktu, topik pembicaraan mulai beralih ke hal-hal yang lebih pribadi. Dewi merasa nyaman berbicara dengan Pak Herman, seolah-olah dia sudah mengenalnya sejak lama. Ada sesuatu dalam cara Pak Herman mendengarkan yang membuatnya merasa dihargai. "Dewi, apa yang kamu impikan untuk masa depan?" tanya Pak Herman, menatapnya dengan penuh perhatian. Dewi terdiam sejenak, terkejut dengan pertanyaan itu. Dia tidak terbiasa berbagi impian dan harapannya dengan orang lain, terutama dengan seseorang yang baru saja memasuki hidupnya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Pak Herman yang membuatnya merasa aman untuk berbagi. "Saya ingin memiliki karir yang berarti, sesuatu yang bisa membuat saya bangga," jawab Dewi, suaranya sedikit bergetar. "Saya juga ingin menemukan cinta sejati, seseorang yang bisa saya percayai dan berbagi hidup." Pak Herman mengangguk. Senyumnya tidak pernah pudar. "Itu adalah impian yang indah. Cinta sejati memang sulit ditemukan, tetapi ketika kamu menemukannya, itu akan menjadi hal yang paling berharga dalam hidupmu." Dewi merasakan jantungnya berdebar mendengar kata-kata Pak Herman. Ada sesuatu yang dalam dan bijaksana dalam cara dia berbicara, dan Dewi tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tertarik. Dia menyadari bahwa ketertarikan ini bukan hanya sekadar rasa hormat kepada calon ayah tirinya, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam. Saat mereka berbicara, Dewi merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Setiap kali pandangan mereka bertemu, ada getaran yang membuatnya merasa hidup. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin lebih dekat dengan Pak Herman. "Bagaimana denganmu, Pak Herman? Apa yang kamu cari dalam hidup?" tanya Dewi, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya yang membingungkan. Pak Herman tersenyum, tetapi ada kerinduan dalam tatapannya. "Saya telah melalui banyak hal dalam hidup. Saya mencari kebahagiaan dan kedamaian, terutama setelah kehilangan istri saya beberapa tahun yang lalu. Saya ingin membangun kembali hidup saya dan menemukan cinta lagi." Dewi merasakan simpati yang mendalam. Dia tidak tahu banyak tentang masa lalu Pak Herman, tetapi dia bisa merasakan kesedihan yang tersembunyi di balik senyumnya. "Saya harap kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari, Pak Herman." Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Dewi merasa semakin dekat dengan Pak Herman, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dia mulai melihat Pak Herman bukan hanya sebagai calon ayah tirinya, tetapi juga sebagai sosok yang menarik dan penuh kebijaksanaan. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi warna oranye dan merah yang indah. Dewi dan Pak Herman terdiam sejenak, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Dalam keheningan itu, Dewi merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya,
Tetapi dia ragu. Dia tidak ingin merusak momen indah ini. Dewi, suara Pak Herman memecah keheningan. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa ada koneksi yang kuat antara kita. Mungkin karena kita berada dalam situasi yang sama, tetapi saya merasa nyaman berbicara denganmu. Dewi menatap Pak Herman, terkejut dengan pengakuan itu. Saya juga merasakannya, Pak Herman. Mungkin ini semua terasa aneh, tetapi saya merasa bisa berbagi banyak hal denganmu. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Dewi merasakan ketegangan yang semakin kuat. Dia ingin melangkah lebih jauh, tetapi dia juga merasa takut akan konsekuensi dari perasaannya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Saat malam tiba, mereka berdua berdiri dan berjalan kembali ke rumah. Dewi merasa hatinya berdebar, tidak hanya karena perasaan yang baru saja muncul, tetapi juga karena harapan akan apa yang mungkin terjadi di antara mereka. Dia tahu bahwa hubungan ini akan menjadi lebih kompleks, tetapi dia juga merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Dengan langkah ringan, mereka memasuki rumah, tetapi di dalam hati Dewi, dia tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih dalam antara dirinya dan Pak Herman. Dia tidak bisa menunggu untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka, meskipun dia juga menyadari bahwa jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah. Hari-hari berlalu setelah pertemuan yang tak terduga di taman, dan Dewi merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Setiap kali dia melihat Pak Herman, jantungnya berdebar lebih cepat. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya, meskipun dia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang rumit. Namun, ada satu hal yang pasti, dia merasa nyaman dan aman di dekat Pak Herman. Suatu pagi, saat Dewi sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, ibunya memanggilnya dari ruang tamu. Dewi, Pak Herman ingin mengajakmu memasak bersama di dapur sore ini. Dia bilang ingin mengajarkanmu beberapa resep keluarga, kata ibunya dengan senyum lebar. Dewi merasa terkejut dan sedikit gugup. Memasak bersama Pak Herman? Itu bisa menjadi kesempatan untuk lebih dekat, tetapi juga bisa menjadi momen yang canggung. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan keraguannya. Tentu, Bu. Saya akan senang sekali, jawabnya, berusaha terdengar antusias. Sore itu, Dewi masuk ke dapur dengan perasaan campur aduk. Dapur itu sudah dipenuhi dengan aroma rempah-rempah dan bahan-bahan segar. Pak Herman sudah menunggu di sana, mengenakan apron dan senyum lebar di wajahnya. Selamat datang, Chef Dewi. Hari ini kita akan membuat masakan khas keluarga saya, katanya dengan semangat. Dewi merasa sedikit lebih tenang melihat antusiasme Pak Herman. Apa yang akan kita masak, Pak? Tanyanya, mencoba untuk mengalihkan perhatian dari perasaannya yang membingungkan. Kita akan membuat rendang daging. Ini adalah resep yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi, jawab Pak Herman sambil menunjukkan bahan-bahan yang telah disiapkan. Saya akan mengajarkanmu langkah demi langkah. Mereka mulai memasak bersama, dan suasana di dapur terasa hangat dan penuh tawa. Dewi merasa senang bisa berbagi momen ini dengan Pak Herman. Setiap kali mereka berinteraksi, ada keakraban yang semakin dalam. Mereka saling membantu, dan saat tangan mereka bersentuhan saat mengambil bahan, Dewi merasakan jantungnya berdebar. Dewi, kamu harus menambahkan bumbu ini dengan hati-hati. Setiap bumbu memiliki perannya masing-masing, kata Pak Herman sambil menunjukkan cara menambahkan rempah-rempah ke dalam panci. Dewi memperhatikan dengan seksama, terpesona oleh cara Pak Herman menjelaskan setiap langkah dengan penuh perhatian. Seperti dalam hidup, kita juga perlu menambahkan bumbu yang tepat untuk membuatnya lebih berwarna. Lanjut Pak Herman, tersenyum. Kadang-kadang, kita harus berani mencoba hal baru, meskipun itu terasa menakutkan. Dewi merenungkan kata-kata Pak Herman. Dia merasa bahwa nasihat itu tidak hanya berlaku untuk memasak, tetapi juga untuk hidupnya. Dia mulai menyadari bahwa dia harus berani menghadapi perasaannya terhadap Pak Herman. Namun, dia juga merasa bingung dan takut akan konsekuensi dari perasaannya. Saat mereka memasak, Pak Herman sesekali mencuri pandang ke arah Dewi, dan Dewi merasakan tatapan itu membuatnya semakin bersemangat. Dia tidak bisa menahan senyumnya ketika Pak Herman membagikan cerita lucu tentang masa kecilnya, dan tawa mereka mengisi dapur dengan kebahagiaan. Setelah beberapa saat, masakan mereka akhirnya siap. Pak Herman menghidangkan rendang daging yang harum dan menggugah selera. Selamat menikmati, Chef Dewi.
Ini adalah hasil kerja keras kita, katanya dengan bangga. Dewi mencicipi masakan itu dan terkejut dengan betapa lezatnya rasanya. Ini luar biasa, Pak. Saya tidak menyangka bisa membuat sesuatu yang sebaik ini, ujarnya dengan penuh semangat. Pak Herman tersenyum, matanya bersinar. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Ini semua berkat kerjasama kita, jawabnya, dan Dewi merasakan kehangatan dalam kata-kata itu. Setelah makan, mereka duduk di meja makan, menikmati sisa-sisa makanan sambil berbincang-bincang. Dewi merasa semakin dekat dengan Pak Herman, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat di dalam hatinya. Dia ingin berbagi lebih banyak tentang dirinya, tetapi dia juga merasa ragu. Dewi, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Tanya Pak Herman, memecah keheningan. Saya suka membaca dan menulis. Saya juga suka berjalan-jalan di taman, jawab Dewi, merasa lebih terbuka. Tapi akhir-akhir ini, saya merasa sedikit bingung tentang masa depan saya. Pak Herman mengangguk, mendengarkan dengan seksama. Itu wajar. Banyak orang merasa bingung tentang masa depan mereka. Yang terpenting adalah kamu harus tetap percaya pada dirimu sendiri dan mengikuti kata hatimu. Dewi merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Herman. Dia ingin berbagi lebih banyak, tetapi ada rasa takut yang menghalanginya. Pak Herman, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Tanyanya, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya. Pak Herman tersenyum, tetapi ada kerinduan dalam tatapannya. Saya suka berkebun dan membaca. Saya juga suka menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih. Setelah kehilangan istri saya belajar untuk menghargai setiap momen yang ada. Dewi merasakan simpati yang mendalam. Dia tidak tahu banyak tentang masa lalu Pak Herman, tetapi dia bisa merasakan kesedihan yang tersembunyi di balik senyumnya. Saya sangat menghargai keberanianmu, Pak. Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Dewi merasa semakin dekat dengan Pak Herman, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dia mulai melihat Pak Herman bukan hanya sebagai calon ayah tirinya, tetapi juga sebagai sosok yang menarik dan penuh kebijaksanaan. Saat malam tiba, mereka berdua berdiri dan membersihkan meja. Dewi merasa hatinya berdebar, tidak hanya karena perasaan yang baru saja muncul, tetapi juga karena harapan akan apa yang mungkin terjadi di antara mereka. Dia tahu bahwa hubungan ini akan menjadi lebih kompleks, tetapi dia juga merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Terima kasih untuk malam yang menyenangkan ini, Pak Herman. Saya sangat menikmati waktu kita bersama, kata Dewi dengan tulus. Terima kasih juga, Dewi. Saya merasa sangat beruntung bisa menghabiskan waktu bersamamu, jawab Pak Herman, dan ada kehangatan dalam suaranya yang membuat Dewi merasa lebih dekat. Saat mereka berpisah, Dewi merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Herman semakin kuat, dan dia tidak bisa menunggu untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka. Meskipun dia merasa takut akan konsekuensi dari perasaannya, dia juga merasa bersemangat untuk menjelajahi hubungan ini lebih dalam. Dengan langkah ringan, Dewi melangkah menuju kamarnya, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa momen-momen berharga ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih dalam antara dirinya dan Pak Herman. Dia tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, meskipun dia juga menyadari bahwa jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah. Malam itu, setelah momen berharga di dapur, Dewi tidak bisa tidur. Pikiran dan perasaannya berputar-putar di dalam kepalanya. Dia teringat setiap senyuman Pak Herman, setiap tawa yang mereka bagi, dan setiap kata bijak yang diucapkan. Perasaannya semakin kuat, dan dia tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan ini. Dia tidak bisa terus bersembunyi di balik ketakutannya. Keesokan harinya, Dewi memutuskan untuk menghabiskan waktu di taman, tempat di mana semuanya dimulai. Dia berharap bisa menemukan ketenangan dan kejelasan dalam pikirannya. Saat dia duduk di bangku yang sama, dia merasakan angin sepau-sepau yang lembut, seolah-olah alam mendukung keputusannya untuk menghadapi perasaannya. Sore itu, Pak Herman datang ke taman. Dia mengenakan kemeja lengan pendek berwarna putih dan celana jeans, tampak santai dan menawan. Melihatnya, jantung Dewi berdebar kencang. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati. Selamat sore, Dewi, sapa Pak Herman dengan senyum hangat.
Apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Sore, Pak Herman. Saya hanya merenung dan mencoba memahami beberapa hal. Jawab Dewi, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya bergetar. Pak Herman duduk di sampingnya, menjaga jarak yang sopan. Kadang-kadang, kita perlu waktu untuk merenung. Apa yang ada di pikiranmu? Dewi menatap ke arah danau kecil di depan mereka, berusaha mengumpulkan keberanian. Pak Herman, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Katanya, suaranya bergetar. Silakan, Dewi. Apapun itu, kamu bisa berbagi denganku. Jawab Pak Herman, menatapnya dengan penuh perhatian. Dewi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Saya merasa ada sesuatu yang berubah antara kita. Sejak kita mulai menghabiskan waktu bersama, saya merasa semakin dekat denganmu. Dan saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Pak Herman terdiam sejenak, seolah-olah mencerna kata-kata Dewi. Dewi, saya juga merasakan hal yang sama. Namun, kita harus berhati-hati. Hubungan ini sangat rumit. Dewi merasakan campuran antara harapan dan ketakutan. Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak bisa terus bersembunyi dari perasaan ini. Saya merasa terhubung denganmu, lebih dari sekadar hubungan ayah dan anak tiri. Pak Herman menatapnya dengan serius, dan Dewi bisa melihat keraguan di matanya. Dewi, saya menghargai kejujuranmu. Namun, kita harus mempertimbangkan semua aspek. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang keluarga kita. Dewi merasa hatinya tertekan. Saya mengerti, Pak. Tapi saya tidak ingin menyesali apa yang tidak saya katakan. Saya ingin jujur tentang perasaan saya. Pak Herman menghela napas, tampak bingung. Saya juga ingin jujur. Saya merasa terikat denganmu, tetapi saya juga merasa takut. Kita berada dalam situasi yang sangat rumit. Dewi merasakan ketegangan di antara mereka. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting, dan dia tidak ingin melewatkannya. Pak Herman, saya tidak ingin kita menyakiti satu sama lain. Saya hanya ingin kita bisa berbicara tentang perasaan ini tanpa rasa takut. Pak Herman mengangguk, dan Dewi bisa melihat bahwa dia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Dewi, saya menghargai keberanianmu untuk berbicara. Saya juga merasakan ketertarikan yang kuat, tetapi kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa mengabaikan konsekuensi dari hubungan ini. Dewi merasa sedikit lega mendengar pengakuan Pak Herman. Saya tidak ingin kita terburu-buru. Saya hanya ingin kita bisa saling memahami dan melihat kemana perasaan ini akan membawa kita. Mereka terdiam sejenak, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Dewi merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka, tetapi juga ada harapan. Dia ingin percaya bahwa mereka bisa menemukan jalan yang tepat. Dewi, saya ingin kita bisa menjalin hubungan yang sehat dan saling mendukung. Kita bisa mulai dengan saling mengenal lebih baik, kata Pak Herman, suaranya lembut namun tegas. Dewi merasa senang mendengar itu. Saya setuju, Pak. Mari kita ambil langkah kecil dan lihat kemana ini akan membawa kita. Malam itu, mereka menghabiskan waktu berbincang-bincang di taman, berbagi cerita dan impian. Dewi merasa semakin dekat dengan Pak Herman, dan dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Mereka berbicara tentang masa lalu, harapan, dan ketakutan, dan Dewi merasa bahwa mereka bisa saling mendukung dalam perjalanan ini. Saat malam semakin larut, Pak Herman menatap Dewi dengan serius. Dewi, saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, kita bisa menghadapi ini bersama. Dewi merasakan kehangatan dalam kata-kata Pak Herman. Terima kasih, Pak. Saya merasa beruntung bisa berbagi perasaan ini denganmu. Mereka berdua berdiri dan berjalan kembali ke rumah. Tetapi kali ini, ada perasaan baru yang mengisi udara di sekitar mereka. Dewi merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka. Saat mereka tiba di depan pintu rumah, Pak Herman menatap Dewi dengan lembut. Ingatlah, Dewi, kita harus selalu jujur satu sama lain. Ini adalah fondasi yang kuat untuk hubungan kita. Dewi mengangguk, merasakan keyakinan dalam hatinya. Saya berjanji, Pak, kita akan saling mendukung dan jujur. Dengan senyuman, mereka berpisah untuk malam itu.
Dewi melangkah ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Tetapi kali ini, ada harapan yang menyala di dalam hatinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak sendirian. Hari-hari berikutnya, Dewi dan Pak Herman mulai menjalin hubungan yang lebih dalam. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung dalam impian masing-masing. Dewi merasa semakin nyaman dengan Pak Herman, dan dia tahu bahwa perasaannya semakin kuat. Mereka belajar untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Dan meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, mereka berkomitmen untuk menjaga hubungan ini dengan bijaksana. Dewi merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa dia percayai dan berbagi hidup, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana perjalanan ini akan membawa mereka. Dengan langkah penuh keyakinan, Dewi melangkah ke masa depan, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dia tahu bahwa cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, dan terkadang, cinta itu tidak terduga. Dan di sampingnya, ada Pak Herman, sosok yang bijaksana dan penuh pengertian, siap untuk menjelajahi perjalanan ini bersamanya.